Kita berjumpa lagi di dalam doa baik itu doa pagi maupun doa malam. Dalam satu program yang memang untuk membuat kita bertumbuh dan mengenal Allah dan bergaul dengan Allah. Kita lebih utamakan dulu adalah kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala pemberian yang baik, segala anugerah yang sempurna, datangnya dari Engkau Allah Bapa kami di surga. Biar saat ini apa yang tidak sempurna, apa yang tidak baik dalam kehidupan kami, dalam kesehatan kami, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kami, bahkan Tuhan dalam masa depan kami, segala pemberian yang baik, segala anugerah yang sempurna datang kepada Tuhan, mengubah segala persoalan masalah kami, mengubah menjadikan kami menjadi pulih sembuh dari segala penyakit. Karena melalui iman kami Tuhan, melalui doa dan harapan kami kepada Tuhan yang tidak mengecewakan, karena kami mengandalkan, menaruh harapan kepada Tuhan. Berilah kepada kami kekuatan supaya hati pikiran kami Tuhan boleh tertuju kepada Tuhan, bukan diliputi ketakutan, kekhawatiran, bukan diliputi kekacauan, bukan diliputi juga stres, bingung dan depresi, tetapi beri ketenangan supaya kami boleh menerima kuasa Tuhan. Bahkan obat-obatan yang saat ini diminum bagi yang sakit juga bisa punya dampak yang efektif. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13. Saya bacakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari sini kita melihat siapakah Paulus itu. Dia yang dipanggil orang yang dahulunya mengejar-ngejar orang Kristen untuk membunuh dan menganiaya, yaitu orang yang percaya jalan Tuhan, yaitu pengikut Yesus Kristus. Karena dia adalah orang Farisi yang dididik oleh Nikodemus dan juga oleh seorang ahli Taurat dan seorang Farisi yang juga kenamaan Gamaliel. Tetapi itulah saudara yang dikasihi Tuhan, Gamaliel adalah gurunya dia. Dan di sini kemudian dia berjumpa dengan Tuhan, maka disitulah dia mulai menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia menjadi buta saat dia berjumpa dengan Tuhan. Kemudian Tuhan berkata kepada dia, pergilah ke jalan ini, jumpai ini. Dan saat itu juga kemudian Tuhan juga mendatangin salah satu rasul dan berkata, nanti ada seorang yang datang dengan begini. Maka saat itulah dipertemukan dengan cara Tuhan. Kemudian Saulus ini disembuhkan dan menjadi Paulus, menjadi pengikut Yesus. Dia didera, dia dianiaya. Dia mengalami kekurangan, dia mengalami kelaparan. Dia punya sakit mata yang bengkak, sakit sekali. Namun dia selalu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memelihara aku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam hal kekurangan, di dalam hal kelaparan, juga di dalam hal yang lain. Paulus tahu artinya kekurangan, namun dia belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita lihat dulu ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Dan dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluan, segala kebutuhan kita. Termasuk Paulus yang sebagai rasul yang hebat sekalipun, dia mengalami kekurangan, mengalami kelimpahan. Dia tahu belajar itu. Dia belajar menerima semuanya dengan ucapan syukur.
Waktu kekurangan, Allah itu bisa membuat dia menanggung segala perkaranya. Di dalam kelimpahan dia tidak mabuk juga. Allah memberi kepada dia kemampuan untuk menanggungnya. Ada seorang yang pernah di dalam persekutuan doa, yang saat itu kurang lebih 20 tahun lebih yang lampau. Yaitu ketika kami sedang doa-doa, ada 2 orang ibu dan 1 orang, tiga-tiga ini adalah muda. Yang satu adalah laki-laki, mungkin suaminya. Saat itu saya tidak mengenalnya. Namun kemudian apa yang terjadi? Ternyata dia minta didoakan. Saat itu saya berdoa tanpa saya tanya. Saya pikir berdoa biasa saja. Ketika saya berdoa, ada satu suara berkata, doakan perutnya, doakan perutnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tetapi saya berkata, dalam nama Yesus, perut ini yang pendarahan dan sebagainya. Maka saat itu saya berdoa. Dan setelah doa selesai, dan dinyatakan, saudara, malam itu saya pulang. Besok lusa saya mendapatkan berita bahwa setelah didoakan, 2 ibu ini sama 1 laki ini pergi ke rumah sakit atau pergi ke puskesmas yang di daerah Surabaya di Gubeng, stasiun Gubeng di situ. Ternyata dia melahirkan karena air ketubannya sudah pecah dan anak itu sudah hitam biru dan sudah dinyatakan mati. Kemudian dibawalah ke rumah sakit besar untuk mendapatkan visum, yaitu di RKZ. Waktu di RKZ mau dibawa di visum, sementara anak itu yang sudah jadi mati itu dibawa dengan kereta. Tiba-tiba sampai di tempat visum, anak itu menjerit dan menangis dan hidup kembali. Dan kemudian 2-3 hari orang itu telepon kepada saya, dia menceritakan kronologisnya. Bahwa ketika setelah didoakan, lahir, air ketubannya pecah sebelumnya dan anak itu mati sudah hitam. Tetapi akhirnya hidup kembali. Saya bukan orang yang selalu mengatakan mendoakan orang mati bisa hidup. Saya tidak selalu katakan demikian. Itu pekerjaan Allah dan tidak mungkin dikerjakan manusia. Mungkin manusia itu kalau diperintahkan Allah. Namun saat itu saya tidak diperintahkan untuk menghidupkan, tetapi untuk mendoakan perutnya. Tetapi disitulah kemudian kehidupan itu muncul. Oleh sebab itu doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Berdoa apa saja, tetapi dengan doa kita yang sederhana, maka hasilnya bukan sederhana. Hasilnya itu begitu luar biasa. Karena Allahku memenuhi segala kebutuhanmu, segala kebutuhan di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Doa kita yang sederhana, tapi impact-nya sangat besar. Kerap kali kita ini, dalam hidup ini, membuat doa itu yang sukar-sukar. Doa yang tidak sederhana, supaya mendapatkan hasilnya sesuai dengan doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memelihara aku atau yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, artinya di sini, saudara, berdoalah. Walaupun doa itu sederhana, walaupun mungkin kita bukan seorang yang ahli berbicara, bukan seorang rohaniawan, seorang tokoh, mungkin doa kita hanya orang bahasa sederhana. Namun doa itu tetap doa. Mau bahasa sederhana, mau bahasa air mata, mau bahasa mengerti, mau hanya cuman menatap Tuhan, tetapi Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Walaupun sederhana seperti itu, yang penting saudara, hasilnya, impact-nya sangat besar. Jangan pernah meremehkan doa dengan kata-kata yang sederhana, orang yang sederhana, bahasa yang sederhana, mungkin singkat ataupun juga suaranya tidak terlalu jelas, tetapi yang penting adalah doa. Bukankah dikatakan Tuhan itu tidak jauh, tetapi sejauh dengan doa kita saja. Jadi kalau engkau merasa Tuhan itu jauh, cobalah dengan doamu, maka Tuhan itu hanya sejauh doa saja. Mengapa kita tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Karena satu hal, saudara, karena kita tidak suka berdoa. Kerap kali di dalam kegiatan gerakan doa baru kita mau. Tidak ada gerakan doa. Yang ada Roh Kudus menggerakkan setiap orang untuk berdoa. Di gereja juga ada program doa. Oleh karena itu hari ini saya ingin supaya saudara bukan doa itu panas dingin mau, tetapi ini ada satu ketetapan, satu kebutuhan, satu pergaulan bahwa Tuhan tidak jauh sejauh doa. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dengan pelajaran, dengan kesaksian, dengan kekuatan doa, walaupun sederhana namun impact-nya besar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, bahkan yang memelihara kehidupanku. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau Allahku yang akan memenuhi segala kebutuhanku, sehingga baik dalam kekurangan, baik dalam kelebihan, aku tahu itu dan aku mencukupkan diri dan belajar mengucap syukur. Hari ini kami berdoa untuk saudara kami saat ini yang dalam kekurangan, mungkin dalam kelimpahan, mungkin dalam perkara yang tidak bisa ditanggung lagi, mungkin dalam penyakit yang menyakitkan ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah doa kami yang sederhana ini namun impact-nya besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang punya masalah, persoalan, tantangan, yang hatimu begitu sesak, yang sedih, yang putus asa, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan Engkau yang punya penyakit, dekapkan tanganmu di bagian yang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan dengan doa kata-kata yang sederhana ini, namun impact-nya besar. Kami percaya dalam nama Yesus, biar tangan-tangan itu Engkau urapi Tuhan, supaya tangan itu penuh kuasa, dan tangan-tangan Engkau sendiri, dan Engkau memenuhi segala kebutuhan-keperluan kami di dalam nama Yesus Kristus. Biar menjadi sembuh, biar menjadi damai sejahtera, berikan hikmat supaya menemukan pengharapan, menemukan jalan keluar, dan Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, shalom. Kita akan berjumpa lagi di acara-acara kita selanjutnya. Namun kalau saudara membutuhkan doa dan konseling, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera ini. Sampai jumpa. God bless.